Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo trade house hadir kembali di siang ini, dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 14:16, yaitu tepatnya pada hari Selasa 4 November 2025 ataupun Tuesday 4 November 2025 ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar. Baik, dan kita bisa mulai sekarang. Kita bisa melihat yaitu, dan seperti biasanya kita bisa melihat di baris yang pertama, yaitu adalah harga emas dengan kode XAU USD, di mana hari ini mencapai harga tertingginya pada angka 3999.4, dan itu terjadi pada pukul 10:23, sedangkan low-nya yaitu pada angka 3966.83, dan itu barusan saja terjadi, yaitu sekitar tepatnya di pukul 13:07 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang berada di sekitaran 3988. Dan seperti biasanya saya memakai perhitungan ataupun patokannya dengan harga silver, di mana hari ini silver dengan kode XAG USD berada di harga tertingginya yaitu pada angka 48.20, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 47.474, dan sekarang berada di sekitaran harga 47.64 ya. Bagaimana dengan purchasing saya bisa dilihat sekarang, yaitu di halaman sebelah kanan kita bisa melihat, dan sekarang kita akan mulai, di mana ini adalah lembaran saya waktu kemarin, yaitu clear posisi, sudah tidak ada posisi ya. Dan ini adalah perkiraan saya yang kemarin untuk range yang besar, yaitu dengan kode BIG untuk edisi 3 November 2025, di mana saya mengatakan high-nya bisa mencapai pada angka 4085 sampai dengan 4095. Itu tidak terjadi karena high-nya hanya mencapai pada angka 4030.6 ya semalam, sedangkan low-nya itu hanya mencapai pada angka 3995.3 ya untuk harga pembelian, sedangkan low kemarin yaitu pada angka perhitungan saya mencapai pada angka 3985 sampai dengan 95. Itu pun kalaupun dipaksakan baru bisa profit ya, ataupun terjadi. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 3 November 2025, di mana saya menyebutkan high-nya bisa mencapai pada angka 4055 sampai dengan 4065. Itu tidak terjadi, dan kita juga ketahui high-nya itu pada angka 4030.6 ya. Sedangkan low-nya saya mengatakan low-nya itu bisa mencapai pada angka 4000 sampai 4010, dan rupanya low-nya kemarin pada angka 3995.3 ya, dan itu pun pas-pasan. Kalau kita buy juga saya rasa susah profit, sedangkan kalau sell itu bisa saja ya. Dan yang ketiga ini yang terpenting, mungkin kalian lupa atau bagaimana, saya juga mengindikasi closingnya. Kuncinya ada di harga closing, apakah di 4000, 4K atau di bawahnya. Dan rupanya itu di bawahnya. Satu, kodenya bisa mengatakan turun. Dan yang kedua, apabila pada jam 19.00 harganya berada di angka 4020, besar kemungkinannya akan naik. Namun rupanya itu tidak, dan itu berada di sekitaran 4010 sampai dengan 4015 ya. Jadi boleh dikatakan agak sulit untuk mencapai harga kenaikan. Dan berikut ini adalah purchasing saya, di mana pada pukul 14.02 saya mengadakan posisi buying ya, satu kali ya.
dan rupanya ada profit, saya tidak mengambilnya, akhirnya malah turun kembali ya. Dan ini kembali lagi saya melakukan buying lagi untuk kedua kali ya, yaitu pada pukul 17:21 ya. Lalu pada pukul 20:10 ya, saya melakukan profit taking. Yang satu take profit, yang satu saya selesaikan atau saya likuidasi, mengakibatkan kerugian $142 dan profitnya 332, dan masih bersyukur masih ada profit dan posisi saya langsung sudah clear. Dan ini saya akan menampilkan lagi, saya akan mereply kembali ya, itu 2 kali posisi buy saya melikuidasi, pertama, lalu yang kedua ya, clear posisi. Lalu tepatnya pada pukul 21:38 saya melakukan aksi 1 kali sell ya. Dan selanjutnya ini adalah ulasan berita dari semalam, yaitu harga emas steady. Kita akan fokus pada ADP non-farm payroll ya, yang akan diluncurkan esok ya, pada hari Rabu. Dan selanjutnya kita akan membelah atau melihat detailnya selanjutnya, yaitu kita akan melihat dari ADP employment ya, yang akan diluncurkan pada esok hari, pada hari Rabu, yaitu kedua juga itu China. Jadi di negara Tiongkok ataupun China itu memotong mengurangi pajak ya, itu tax ya, untuk pedagang eceran ya. Jadi harusnya didapatkan negara sekian dikurangin ya. Jadi mengakibatkan harga emas akan tetap bertahan. Dan ini harga emas telah turun dari harga tertingginya dari angka 343 sekian ya. Itu sampai sekarang itu telah mengalami penyusutan sekitaran angka 8%. Lalu kita melihat itu kemarin pada hari Senin itu harga emas itu masih bertahan di area 4.000 ya, dan para investor masih melihat untuk melihat adanya penurunan untuk segera membelinya ya. Dan kemudian para investor juga melihat bahwa Bank Sentral Amerika akan segera juga memotong suku bunganya di bulan Desember. Dan ini bisa dilihat, itu kemungkinan juga ini saya rasa juga kurang cocok ya beritanya, karena kemungkinannya itu harga emas akan bergerak antara 3.000 sampai dengan 4.000 pertengahan ya. Itu saya rasa kurang pas, dan ini memang dicetak di sini ya, bukan hasil ketikan dari saya. Dan so far harga emas telah naik sebanyak 53% di tahun 2025 ini, dan turun kemarin 8% dari Oktober 20 ya. Dan kita akan melihat bagaimana dengan ADP employment dari Amerika untuk hari Rabu esok ya, dan ISM PMI minggu ini ya. Dan kita juga menunggu data dari ini ya, kita masih belum bisa melihat karena adanya penutupan dari pemerintah. Juga Bank Sentral juga melihat itu, Bank Sentral dari Jerome Powell juga mengatakan bahwa tidak akan lagi mengurangi suku bunga di tahun ini ya. Dan kita akan melihat bagaimana perjalanannya, dan itu bisa dipastikan nanti di bulan Desember. Dan para analis ataupun para investor itu melihat adanya kemungkinan pemotongan suku bunga di bulan Desember ini sebanyak 65% ya. Jadi kemungkinan itu lebih banyak pemotongan daripada tidak ya. Dan ini pemerintah di Tiongkok juga ya, itu memotong pajak untuk emas ya. Lalu untuk edisi pagi ini, di mana harga emas itu
bertahan di bawah angka 4.000 disebabkan kekuatan dari US dollar, dan kita masih akan melihat apakah Bank Sentral Amerika Fed akan mengurangi suku bunga atau tidak ya. Kita akan melihat bagaimana nanti di bulan Desember. So far pertama ini harga US dollar telah mencapai puncaknya tertingginya selama 3 bulan ini, dan official dari Bank Sentral Amerika yaitu The Fed itu masih menghitung, masih melihat apakah akan memotong suku bunga atau tidak, dan kita akan melihat laporannya pertama yaitu pada ADP employment pada hari esok mendatang ya. Jadi datanya hanya sedikit sekali, dan pada hari ini harga emas berada di bawah angka 4.000 ya, sebagai karena merangkaknya US dollar selama 3 bulan ini tertinggi ya, dan harga emas pada angka 3992 ya pada jam 03.43 GMT, dan di kontrak Desember pada angka 4001 ya. Dan US dollar itu steady di angka 3 bulanan punya tinggi ya, dan masih menunggu apakah akan pemotongan suku bunga atau tidak ya. Dan saya rasa juga ini juga bolak-balik dia punya beritanya sama dengan yang tadi ya. Dan di bulan Desember para analis melihat adanya kemungkinan pemotongan suku bunga sebanyak 65% ya. Dari kemarin punya periode 90% mereka sangat yakin, akhirnya keyakinan mereka juga runtuh, agak berkurang ya maksudnya ya. Dan kita masih akan melihat bagaimana perkembangan dari ADP yang akan diedarkan esok hari ya. Lalu indikasi ekonomi yang hari ini saya rasa yang pertama ini yang bagus ini itu adalah Fed Governor Bowman akan testimoni yaitu pada pukul 18.35, itu yang terpenting. Lalu adalah trade balance ya, itu masih mau lihat dan apakah diedarkan atau tidak ya, itu masih pertanyaan ini. Lalu yang ketiga factory order juga masih pertanyaan ya. Jadi yang utamakan yaitu testimoninya dulu. Dan ini saya melakukan aksi lagi selling kedua kali ya. Dan ini saya akan simpan ini edisi 04 November ya, akan kita ulas esok hari ya. Dan saya masih ada di sini ya, masih stay dari kemarin punya posisi 4008.5, lalu saya short lagi 3983.8 ya. Lalu ini adalah signal, semuanya indikasinya sudah berbalik arah ya, yaitu di mana pukul 8 sudah ada indikasinya, lalu pukul 10 dan pukul 12 ya. Kemudian ini adalah dia punya signalnya, dia punya angka-angkanya maksud saya, di mana resistennya hari ini menyebut pada angka 4014, 4030, lalu 4045, sedangkan di supportnya pada angka 3962, 3943, lalu 3915, dan ini sudah berbalik di mana hariannya melihat turun dan short termnya, tetapi medium termnya ini naik ya. Jadi perlu berhati-hati ya, ini masih belum ada kepastian. Dan selanjutnya seperti biasa kita akan mulai dengan perhitungan saya, di mana ini kita akan rubah ya. Saya rasa ini saya hapus dulu ya, itu kode-kode yang kemarin, dan ini saya akan rubah pada angka dan ini sudah berbalik. Saya mengacu pada
resistennya pada angka 4000 ya. Oke, dan ini kita sudah screenshot, mengadakan screenshot sebanyak 2 kali, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 14.31 menit, yaitu pada 4 November 2025 ya. Dan kita akan mulai sekarang, yaitu perkiraannya seperti biasa untuk range yang besar, untuk edisi 05 November ya, dimana saya berhitung dengan tingginya bisa mencapai pada angka 4020 sampai dengan 25, sedangkan low-nya pada angka 3945 sampai dengan 55. Itu yang bisa saya berikan atau saya hitung ya. Jadi tidak ada kepastian, hanya perkiraan saya aja. Lalu yang kedua, untuk range yang kecil atau biasa saya sebut dengan normal, untuk edisi 4 November 2025, di mana tingginya itu pada angka 3990 sampai dengan 95, dan itu sudah mendekati, dan ini yang saya maksud setelah pukul 19 ya. Lalu yang kedua, itu untuk low-nya pada angka 3953 sampai dengan 60. Itu yang bisa saya hitung untuk hari ini ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal 5 November maksud saya, 5 November pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.